Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di video kali ini Pak Adin akan menjelaskan pembagian polinomial menggunakan kesamaan polinomial dan teorema sisa. Yang pertama, Pak Adin mau jelasin tentang kesamaan polinomial dulu ya. Polinomial itu bisa kita pecah bentuknya menjadi bentuk Qx dikali Hx ditambah Sx. Kalau kamu sudah melihat video sebelumnya pasti sudah mengenal tentang ini ya. Jadi polinomial itu bisa kita pecah menjadi pembagi. Ini pembagi Qx, Hx itu hasil bagi, Sx itu sisa. Nah, misal kita punya polinomialnya pangkatnya m, lalu pembaginya pangkat n, maka hasil baginya adalah m kurangi n. Jadi contohnya misal polinomialnya pangkat 5 gitu ya, pembaginya pangkat 3, berarti hasilnya pasti dia pangkatnya 2. Sedangkan sisanya dia pangkatnya maksimum n-1. Maksudnya kalau dia pembaginya pangkat 2, berarti sisanya bisa dia pangkat 1, bisa dia pangkat 0 ya. Kalau pangkatnya ternyata masih sama dengan n ya, kamu nemunya kayak gitu, berarti kamu belum selesai untuk pembagiannya. Jadi sisa pasti lebih kecil dari pembagi. Nah, bentuk pangkat itu seperti apa ya? Misal dia derajatnya, misal derajat pangkatnya dia itu 0, berarti dia fungsinya adalah angka ya, jadi dia cuma angka. Kalau pangkatnya 1 berarti x-nya mulai dari x pangkat 1 ax plus b, jadi ada x pangkat 1, ada x pangkat 0, tapi x pangkat 0 gak usah dituliskan nilainya 1 ya. Kalau pangkatnya 2 berarti ax kuadrat plus bx plus c dan seterusnya. Nah, misal ada polinomial tapi dia tidak memiliki sisa, berarti Qx dan Hx itu merupakan faktor ya, ada di video pertama ini ya. Kalau ternyata dia gak punya sisa, berarti kan dia habis membagi. Karena habis membagi berarti itu kita sebut dengan faktor. Nah, berikutnya tentang teorema sisa. Teorema sisa. Jadi nilai dari polinomial, jadi nilai dari polinomial itu dalam kata lain itu merupakan sisa dari pembagian polinomial ya. Jadi kalau misalkan dia punya nilai 0, berarti kan dia gak punya sisa, berarti dia faktor seperti yang tadi. Atau seperti kayak gini, misal polinomial fx kita disuruh mencari nilai ketika x sama dengan a. Nah, kan a-nya dimasukin ya, jadinya fa. Nah, fa itu selain disebut dengan nilai, dia juga disebut dengan sisa. Nah, jadi teorema sisa itu, misal dia ada fx, dia dibagi oleh x min a, maka sisa yang didapat adalah fa. Jadi di sini a-nya dimasukkan ke x, sama kayak mencari nilai. Kalau fx dia dibagi oleh ax min b begini, nah, berarti sisanya adalah f b per a ya. Jadi ini keduanya ini kita misalin 0 dulu untuk mempermudah ya. X sama dengan apa nih? X sama dengan a ya, kan x min a sama dengan 0, berarti x sama dengan a. Yang ax min b ini sebenarnya a-nya dikeluarin dulu. Kalau a-nya keluarkan jadinya x min b per a. Nah, baru yang x min b per a itu disama dengan 0. Berarti x ini 0 ya, x sama dengan b per a gitu. Intinya cari nilainya x-nya ya. Nah, gimana kalau dia pembagiannya oleh dibagi x min a dan x min b. Nah, berarti untuk mencari sisanya, mencari sisa
itu nilainya sama aja, Sx atau sisanya ya, ini X min A per B min A dikali FB ditambah X min B per A min B dikali FA. Ya, nanti kita praktekkan di soal. Yuk kita lihat contoh soal. Di soal pertama ditanya hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak. Kita akan mencari hasil bagi dan sisa pembagian ini dengan kesamaan polinomial ya. Di sini kesamaan polinomialnya itu kan Px sama dengan Qx dikali Hx ditambah Sx. Di sini polinomialnya itu kita tahu dia pangkatnya 2. Ini pangkatnya 2. Pembaginya pangkat 1. Berarti hasil baginya pangkat 1. Lalu sisanya maksimum n-1. Berarti dia pangkatnya 0. Sehingga kalau kita tulis persamaannya, ini tadi soal x kuadrat min 4x plus 7, lalu dia dibagi oleh x min 2, lalu hasil baginya kan pangkat 1, berarti ax plus b. Nah sisanya kan pangkat 0, berarti kan cuma angka yaitu a. Tapi karena a udah kepake, di sini kita ganti pakai huruf c. Nah di sini kita tinggal mencari nilai ax plus b dan c. Jadi nanti ketika udah ketemu ax plus b, berarti dia kan hasil bagi. Lalu misal kamu udah ketemu c, berarti kan dia sisa. Nah udah ketemu nanti. Yuk kita coba. Kita samain dulu ya. Jadi dengan ruas kanan yang dihitung. Ini dikalikan pelangi ya. Kaliin pelangi, nanti jadinya ax kuadrat plus bx min 2ax min 2b plus c. Lalu kita kelompokkan dulu sesuai variabelnya. Ini b min 2ax min 2b plus c. Nah di sini kita lihat yang di depannya x kuadrat kan sama dengan a. Berarti nilainya a itu sama dengan 1. Kita ganti warna ya. A sama dengan 1. Yang ini yang di depannya x itu sama dengan min 4. Berarti b min 2a sama dengan 4. E min 4. Tadi a nya kan udah ketemu 1 ya. Berarti b min 2 sama dengan min 4. B nya ketemu min 2. Lalu yang enggak ada x itu nilainya 7. Min 2b tambah c sama dengan 7. B tadi kan ketemu min 2, berarti 4 tambah c sama dengan 7. C ketemu 3. Nah di sini ketemu hasil baginya adalah ax plus b, berarti x min 2. Lalu sisanya adalah c, c nya 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Contoh berikutnya, hasil bagi dan sisa pembagian dari suku banyak berapa dibagi oleh itu. Berturut-turut adalah kita susun dulu persamaannya. Px sama dengan Qx dikali Hx ditambah Sx. Polinomialnya itu pangkatnya 3 dibagi pangkat 2. Berarti hasil baginya pangkat 1. Sisanya maksimum pembagi dikurangi 1, berarti 1 sisanya. Px nya itu 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x min 1 sama dengan pembaginya 2x kuadrat plus x plus 1 dikali hasil baginya kan nggak tahu ya kan, tapi karena derajatnya 1 berarti ax plus b. Sisanya derajatnya 1 kan ax plus b juga, tapi karena ax sama a sama b sudah kepake, kita pakai huruf lain yaitu cx plus d. Dari sini nanti kamu akan ketemu hx nya, hasil baginya kan tadi ax plus b, lalu sisanya adalah cx plus d. Di sini harus teliti ya, kalau nggak teliti itu harus ngulang lagi perhitungannya. Dikalikan pelangi ya, ya. Berarti ini kan 2ax pangkat 3 plus 2bx kuadrat plus ax kuadrat plus bx
plus AX plus B plus CX plus D. Sekarang kita kelompokkan sesuai variabelnya. 2B plus A X kuadrat plus A plus B X, ini ada C ketinggalan, plus C X plus B plus D. Nah sekarang kita sesuaikan dengan koefisiennya ya. Yang pangkatnya 3 sama dengan 4, 2A sama dengan 4, berarti A ketemu 2. Lalu yang pangkat 2 itu sama dengan min 2. Kita ganti warna ya. 2B min 2B plus A sama dengan min 2. A nya tadi kan 2, berarti 2B sama dengan min 4, B ketemu min 2. Lalu yang pangkat 1 sama dengan 1, A tambah B tambah C sama dengan 1. A nya 2, B nya min 2, plus C sama dengan 1, C ketemu 1. Yang terakhir B plus D sama dengan yang nggak punya X min 1, berarti min 2 tambah D sama dengan min 1, D ketemu 1. Sehingga kita punya hasil baginya apa? Hasil baginya kan AX plus B, berarti 2X min 2, terus sisanya CX plus D, berarti X plus 1. Berarti jawabannya yang E. Berikutnya kita akan belajar teorema sisa ya. Teorema sisa biasanya dipakai kalau pertanyaannya cuma menentukan sisa ya, jadi lebih mudah. Di sini kita disuruh menemukan sisa dari pembagian ini oleh 2x min 1. Nah, ingat tadi fx itu kan sebenarnya sama dengan sx ya, sisa ya. Kita ketemu x-nya, nilai itu sama aja dengan sisa. Berarti kita akan cari x-nya dulu. Di sini 2x min 1 itu kan 2x min setengah. Artinya x-nya ketemu setengah. Kita akan masukkan ke fungsi polinomialnya ya. Berarti kita kan punya fx-nya itu kan 2x pangkat 3 min x kuadrat plus 4x min 5. Kita masukin f setengah itu sebenarnya adalah sisa ya. Sisanya ya, sisa dari ini. Nanti ketemu 2 dikali setengah pangkat 3 min setengah kuadrat plus 4 kali setengah min 5. 2 kali setengah pangkat 3 seperempat min seperempat plus 2 min 5. Berarti ketemu, ini habis, ketemu min 3. Nah sisanya ketemu 3 min 3, sorry. Next, sisa pembagian ini oleh persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadratnya kita pecah dulu ya, persamaan kuadratnya. Jadi dia x kuadrat min 2x min 3 itu kalau dipecah menjadi x plus 1 x min 3. Berarti kita punya x nya min 1, x nya sama dengan 3. Kita anggap aja min 1 itu A, yang 3 itu B ya. Nah, karena di rumusnya kan tadi Badrun pakai itu apa namanya, A sama B ya. Sisanya tadi rumusnya x min A per B min A dikali FB ditambah x min B per A min B dikali FA. X min A berarti kan x plus 1 per B min A 3 min 1 4. FB berarti F3 ditambah x min B. X min B berarti x min 3 per A min B min 1 min 3 min 4 dikali FA. FA itu berarti F min 1. Jadi F3 masukin ke sini ya. Kita masukin angka 3, ini juga dimasukin angka min 1. X plus 1 per 4. F3. Nah, dicari dulu F3 nih ya. F3 masukin sini ya. Berarti kalau banyak nih pakai kalkulator ya, bantuin ya. Jadi ketemu tuh ini F3 itu 81 dikurangi
2 dikali 9 dikurangi 13 kali 3 dikurangi 19. Itu 2 dikali 3 kuadrat min 13 kali 3 min 19. Ini ketemunya 5. Nah, 5 ditambah X min 3 per min 4 dikali min 1, masukin ke situ ya. Berarti fx nya ketemu 1 min 2 plus 13 min 19, ketemunya min 7. Berarti ini kita punya 5x per 4 plus 5 per 4 ditambah 7x per 4 dikurangi 21 per 4. Berarti 12x per 4 ditambah dikurangi 16 per 4. 3x min 4. Nah, alhamdulillah. Next. Suku banyak ini dibagi oleh x kuadrat min x min 2, sisanya sama dengan ini, sama ya kayak tadi ya. Sama ya, karena sama Fadlin nggak bahas ya, kamu coba sendiri. Nah, begitulah video tentang pembagian polinomial dengan menggunakan kesamaan polinomial dan teorema sisa. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.